Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sekali. Terima kasih buat New Life Church, buat Pastor Iwan dan semua Pastor Karsten dan semua teman-teman yang ada di tempat ini yang masih memberikan kesempatan. It's a privilege from God ya bisa melayani di tempat ini, dan ini adalah bagian yang saya yakin juga Tuhan sedang ingin berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan sekali lagi datang kepada Tuhan memohon pimpinannya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, segala hormat, puji dan syukur hanya bagi Dikau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih karena Kristus Tuhan kami mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan sebagai Tuhan, sebagai milik yang harus dipertahankan. Kau datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini untuk merengkuh kami kembali. Kau menebus dosa kami, Kau bangkit naik ke surga, membuat kami punya pengharapan yang pasti bahwa apapun gelombang kehidupan, musim kehidupan yang harus kami jalani, kami tidak akan pernah ditinggalkan sendirian. Karena Kristus Tuhan yang sudah bangkit memberikan sebuah pengharapan bahwa kami lebih daripada pemenang, bukan karena kami baik, benar, bukan karena apa yang kami bisa kerjakan di dalam dunia ini, tetapi semata karena Kristus Tuhan kami yang sudah mati dan menang atas kuasa dosa dan maut. Di dalam Engkaulah kami menemukan pengharapan bahwa kami akan tetap baik-baik saja walaupun kondisi kami sedang tidak baik saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan di dalam proses Engkau membentuk kami juga dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kayak firman-Mu Engkau bentangkan, Engkau nyatakan kepada kami hari ini. Kami memohon kiranya hamba-Mu yang sangat terbatas, yang berdosa, yang tidak lebih baik dari semua orang dalam ruangan ini membutuhkan anugerah Tuhan. Pakai dia Tuhan supaya menjadi penyambung lidah-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami sesuai dengan kebenaran kitab suci. Dan Allah Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman dan mampukan kami untuk melakukan apa yang kami pahami. Ini doa kami. Kami memohon kasih karunia-Mu atas kami. Demi nama Yesus Tuhan kami, gembala yang baik, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya, kami sudah berdoa dan memohon. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita langsung saja membuka Alkitab kita. Hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-25. Oke, Kejadian 25. Kita akan membaca ayatnya yang ke-19. Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25. Oke, kita akan membaca ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Oke, saya akan bacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu sekalian bisa menyimaknya di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan buat kita. Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ayat 23, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Saya lanjutkan 25-26. Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah saudara sekalian, saya akan membuka ini dengan memikirkan ulang tentang tema besar kita di New Life Church. Ya, tema besarnya adalah closer. Ada satu tema yang saya menarik, teringat kepada saya ketika memikirkan tentang tema besar gereja ini, yaitu dekat dengan Tuhan. Lalu ada sebuah bagian yang saya coba pernah mimpin di gereja yang sebelumnya yang lain, yaitu dekat dengan Tuhan dengan tahu tentang Tuhan. Jadi ada hal yang menarik saudara, dari kalimat dekat dengan Tuhan, dengan tahu tentang Tuhan, itu kedua kata yang mungkin buat kita hari ini perlu dipikirkan ulang gitu. Karena ada banyak orang hari ini yang mungkin merasa dekat dengan Tuhan dan semakin merasa dekat dengan Tuhan, tetapi tidak banyak tahu tentang Tuhan. Jadi aneh gitu. Orang tuh dekat sama siapa kalau nggak pernah kenal, lalu merasa kayak dekat gitu, kayak so iya gitu, ya so kayak kenal SKSD, so kenal so dekat gitu. Tapi nggak pernah kenal, tapi merasa dekat. Jadi kalau dekat sama tahu harusnya itu kan berjalannya bersamaan, benar nggak sih?
Ya, semakin kita kenal, semakin kita dekat. Semakin kita mendekat, kita semakin kenal. Itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Tapi believe it or not, waktu kita ngomong tentang kata dekat dengan Tuhan, kata dekat dengan Tuhan tuh banyak sekali berbicara tentang rasa. Kayaknya rasanya saya lagi dekat ya sama Tuhan ya. Dan biasanya banyak jemaat orang Kristen itu dekat dengan Tuhan itu tergantung tanggal. Tanggal 1 sampai 15 tuh merasanya dekat dengan Tuhan. Begitu tanggal 16 merasa Tuhan kau ada di mana ya. Kenapa kok kesulitan sekali, dompet saya kok semakin tipis ya. Ada cicilan harus dibayar, gak ada duit dan sebagainya. Ya dekat dengan Tuhan bisa jadi sebuah perasaan. Tapi dekat itu gak bisa berjalan tanpa tahu. Orang yang tahu dan kenal Tuhan, itu adalah hal yang tidak bisa terelakkan, terhindarkan, gak bisa. Kita gak mungkin ngomong dekat dengan Tuhan tanpa kita mengenal tentang Tuhan. Jadi kalau kita kenal tentang Tuhan, kita akan semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Dan dekat dengan Tuhan adalah sebuah proses perjalanan, brother. Itu bukan satu kali kita datang kebaktian lalu kita pulang, wah saya merasa dekat dengan Tuhan hanya dengan satu kali kebaktian, gak bisa. Sebuah perjalanan kehidupan, maka hari ini tema kita adalah the journey to be more closer to God. Sebuah perjalanan untuk semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Maka waktu kita ngomong tentang perjalanan, kita ngomong tentang Ishak dan Ribka yang dalam perjalanannya semakin hari semakin melihat tentang siapakah Tuhan. Kita langsung saja, bagian yang pertama adalah kalau kita baca Kejadian pasal 25, maka ini adalah kitab narasi. Di pasal 25 penulis memberikan gambaran tentang keturunan, ini kayak orang ke dispenduk, tau gak sih? Orang lapor. Orang lapor tentang siapa sih saya gitu ya. Saya terhubung dengan beberapa hal, relasi dan seterusnya. Kalau kita membaca pasal 25 ayat yang ke-1 sebenarnya, itu langsung kelihatan. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura, perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishak, Sua dan seterusnya. Maka masuk di dalam pasal yang ke-25 ayat yang ke-7, Abraham dikasih tahu datanya. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu selesai. Lalu siapa sih keturunannya? Disampaikan tuh semuanya tuh. Anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia di dalam gua Makpela dan seterusnya sampai kepada ayat yang ke-19. Ini dia menarik. Dimunculkanlah dua dari gambaran keturunan Abraham. Yang ayat 12 keturunan Ismail. Anak Ismail, Abraham yang telah dihadirkan oleh Hagar dan seterusnya. Lalu ayatnya yang ke-19 yang kita baca, inilah keturunan Ishak. Menarik banget sih. Karena penulis kitab Kejadian adalah Musa. Dan pembacanya adalah orang Yahudi. Pengen mengcapture seorang tokoh yang sangat besar tokohnya. Yaitu tokohnya Abraham. Mencoba untuk dideliver. Disampaikan beritanya apa sih? Ini Abraham punya anak, punya keturunan. Satu dari Hagar, satu dari Sarah. Dan keduanya kemudian seperti head to head digambarkan di situ. Pasal 25 keturunan Ismail, pasal 25 ayat 19-34 keturunan Ishak. Dan kita tahu dong story-nya. Story-nya adalah Tuhan menerima Ishak, tidak menerima Ismail. Tidak menerima Ismail. Jadi kalau kita ngomong tentang bagian perjalanan ini, kita bisa menggambarkan sesuatu hal yang menarik. Kenapa? Karena kejadian bapaknya terulang lagi kepada anaknya. Ini dia, Kejadian pasal 25 ayat 20, Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram diambilnya menjadi istrinya. Dan istrinya mandul. Dia seperti sebuah gambaran yang mengulang kejadian bapaknya. Bapaknya punya istri. Lalu kemudian mereka dijanjikan, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir di pantai. Tapi kemudian sudah masuk di dalam masa tua, tidak ada satu orang anak pun. Lalu kita tahu dong ceritanya. Suatu malam waktu pillow talk sebelum tidur, Sarah ngomong sama Abraham, ini kita gak punya anak. Iya, aku juga ngeliat kamu kok gimana ya, keriput gini, aduh kayaknya kehilangan nafsu gitu ya. Gimana caranya ya? Tapi kita harus punya keturunan, gimana caranya? Gak mungkin dong kita udah coba banyak hal tapi gak punya keturunan juga. Lalu kemudian muncullah ide. Idenya adalah gini, kita baru ngambil asisten rumah tangga. Gini deh, gue pura-pura gak tahu. Maksudnya gimana? Lu datang deh di jalan belakang. Ya lu tidur deh sama asisten rumah tangga. Supaya apa? Supaya kita bisa menggenapi janji Tuhan di dalam keluarga kita. Kayak yang paling bener aja nih orang. Kayak yang bisa nolong Tuhan gitu loh. Nah kejadiannya terulang ketika apa? Anaknya punya istri. Anaknya mandul. Kebayang gak sih? Lagi visit papanya. Gitu. Lalu papanya cerita, iya waktu juga mama gak bisa punya anak. Lalu gimana pak? Ya saya tidur sama asisten rumah tangga. Oh gitu ya pak ya gitu. Itu kayak gini ya. Ada hal yang menarik kalau kita ngomong tentang konseling. Itu ada gambaran tentang genogram, tau gak sih?
Jadi orang waktu datang punya masalah, masalahnya X gitu ya. Itu konselor biasanya suruh membaca, masih ingat nggak engkong kamu seperti apa? Masih ingat nggak ada om kamu seperti apa? Ingat nggak papamu seperti apa? Papa dari istrimu seperti apa? Dan seterusnya, nanti digambarin gambar ginogram. Jadi engkong, seingatnya seengkong. Nah biasanya konselor tuh bisa mengindikasikan ada sebuah kejadian yang pernah terjadi di masa lalu engkong, masa lalu papa yang terulang kepada anak. Kayak saya gini. Waktu di konseling, ketemu tau gak? Oh ternyata dari keluarga papa saya, itu ada om-om saya pernah nakal. Nah terus ditanya, ini om pernah gak berinteraksi sama saya? Sering. Dia dari Jakarta ke Bandung. Sering ngobrol gak? Sering. Lalu waktu di cross check, tahu-tahu gimana tau gak? Tanpa sadar saya ngomong begini, oh jadi anak nakal tuh gak apa-apa. Loh om juga nakal hidupnya baik aja. Gitu tau gak? Jadi orang tuh bisa berpikir bahwa kejadian masa lalu waktu dia lihat itu bisa terulang lagi, bukan dosa kutukan ya, bukan dosa kutukan. Tapi tanpa sadar dia merekam sebuah peristiwa dan dia mengambil kesimpulan. Ada banyak orang hari ini divorce, lalu ngelihat di dalam atasnya, di kelompok keluarga sebelumnya, ada tuh kejadian. Pernah gak berinteraksi? Pernah. Lalu apa yang di-capture? Di-capture gini, om itu loh pisah sama istrinya, tapi tetap happy, bisa gitu loh. Jadi kalau saya menikah hari ini dan saya harus berpisah, that's fine. Gak apa-apa. Kenapa? Om saya juga divorce tapi dia happy. Saya bisa terjadi seperti itu. Tapi waktu kita baca kisah bagian ini, gak gitu loh kisahnya. Kenapa? Karena ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan. Langsung dikasih, kagak langsung dikasih. Harus nunggu. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi dia berdoa usia 40, dia dikasih anak umur 60. Berapa lama harus nunggu? Berapa lama? 2? Saya tanya 20 tahun panjang atau pendek? Yuk dari sini dulu, panjang atau pendek? Ya panjang, oke pasti panjang ya, 20 tahun panjang ya. Kalau saya jawabannya adalah tergantung. Pernah punya dosen yang benceno nggak? Itu mbak saya pernah lihat guru benceno, pernah sekolah kan? Ya guru kan datang, jalannya aja pelan tuh. Murid-murid udah, ini dosen datang lagi gitu ya. Anak-anak, mari kita membuka. Terus udah ngantuk-ngantuk kan. Baru ngomong beberapa kata, lihat jam. Ini kapan kelarnya sih ini ngomongnya? Lama banget. Ini saya tanya yang udah pernah punya pacar, ayo yang pernah pacaran. Pernah pacaran? Kalau ngapel ke rumah pacar, baru duduk, tiba-tiba papanya keluar. Ahem, 2 kali, 3 kali, gitu. Seorang waktu duduk, maksudnya apa sih? Jam berapa? Jam 10. Loh, perasaan baru duduk, barusan aja duduk kok jam 7. Lah, udah jam 10 lagi. Nggak kerasa tau gak? 3 jam tuh seperti berlalu dengan cepat. Makanya saya bilang tergantung. Panjang atau pendeknya sebuah waktu. Tergantung situasi dan kondisinya menyenangkan atau enggak gitu loh. Nonton bioskop, filmnya keren, filmnya bagus. Kita nonton, udah habis. Lihat 2,5 jam. Nonton bioskop, bernafas dalam lumpur. Judul filmnya bernafas dalam lumpur. Begitu nonton nih film apaan sih gitu ya. Baru 5 menit, 10 menit, kapan kelarnya sih film? Ayo cabut deh. Nggak seru tau gak sih? Di situasi kondisi kita menentukan. Nah saya nggak tahu perjalanan hidup kita seperti apa hari-hari ini. Ada orang yang hari ini ngomong mikir, aduh hidup kok berat banget sih. Berat banget ya. Jadi pelajaran yang pertama, mendekat pada Tuhan dalam sebuah penantian. Saudara, apa yang Anda sedang nantikan hari-hari ini? Ada beberapa orang hari ini menantikan sudah menikah 5 tahun, 7 tahun belum punya anak satu pun. Udah coba ke Jepang, ke Singapura, ke Chungko, bayi tabung A, bayi tabung B, belum dapat. Udah bergumul Tuhan, sampai kapan saya harus menanti? Mungkin ada juga beberapa orang yang hari ini bergumul. Kenapa? Karena sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Udah coba dokter A, dokter B, terapi A, terapi B. Segala macam obat sudah dicoba, apapun sudah dicoba. Tapi hari ini mungkin kita belajar bertanya, Tuhan sampai kapan saya harus menanti? Tapi hari ini firman Tuhan memberikan kepada kita berita baik. Pada waktu Anda sedang putus harapan, jangan pernah berhenti berharap, brother.
Karena ini bagian firman Tuhan. Pada waktu kita menanti, penantian adalah bagian untuk membentuk iman kita. Bukan kan perjalanan iman Kristen sebuah penantian, betul gak sih? Kita sedang menanti. Menanti apa saudara? Kedatangan Yesus kedua kali kita sedang menanti. Maka Tuhan Yesus berkali-kali berkata, berdoalah, berjaga-jagalah. Ada sebuah penantian, kita nggak tahu kapan akan terjadi. Either kita ketemu sama Tuhan duluan, atau Tuhan yang kemudian datang menjumpai kita hari ini. Kita nggak tahu, tapi iman Kristen bicara tentang penantian. Jadi waktu kita sedang menanti, lemesin brother. Jangan pernah berhenti berharap brother. 20 tahun menjadi panjang atau pendek, kita harus memikirkan ulang. Kenapa? Karena pada waktu keluarga ini menanti, ini perjalanan yang sangat panjang. Kenapa Pak Jo bisa bilang begitu? Gini loh, dalam tradisi Yahudi, wanita gak punya anak, 2 pilihan. Satu dikutuk, satu punya dosa. Gitu doang. Problemnya menjadi sangat sulit, sangat kompleks, sangat complicated. Kenapa? Karena keluarga ini terkenal sangat spiritual. Keluarga ini sangat religius. Keluarga ini katanya cinta Tuhan. Bisa kebayang gak sih tetangga ngapain? No, siapa? Itu Ribka. Ribka, yang mana? Yang di pojokan jalan. Kenapa? Iya itu yang katanya cinta Tuhan, tau gak sih? Mandul. Istri saya beli telur di depan karena ada tukang sayur yang suka keliling. Beli telur, tapi jangan ngomong-ngomong sama istri saya ya, di sini aja ya. Setengah jam. Saya bilang lu beli telur di mana sih, lama banget gitu. Ya di depan gitu. Sekali waktu dia mau beli telur, saya bilang udah jangan kamu, saya aja yang beli telur. Pak, telur Pak. Waktu mau bayar, lagi diambilin telurnya, ada ibu-ibu datang. Ucuk-ucuk. Mas, sampean tahu nggak ibu yang di sana? Bapaknya mau ngambil telur, nggak jadi ngambil telur. Sing endi. Iku loh, sing di pojokan itu loh. Ibunya datang, wah iya. Sing beli makanan itu loh, pakai lipstick yang merah itu. Iya, high heelsnya tinggi itu. Iya. Kemarin anak Innova hitam. Berhenti di sana. Siapa suaminya? Bukan, bojone di luar pulau. Tiba-tiba ibu-ibu lain datang. Ayo, ngomongin sopo. Iku loh, ibu itu. Oh iya bener loh. Si bapak, Mas, telurnya mana Mas, telur? Ini nungguin telur ya Mas. Saya pulang akhirnya ngerti, oh begitu. Beli telur setengah jam. Ya itu, cerita episodenya itu berlanjut terus, berjalan terus. Ini minta maaf sama ibu-ibu ya. Di sini nggak ada ya ibu-ibu di sini, baik-baik semua ya. Amin ya. Coba lihat kiri kanan ibu-ibunya baik. Coba ibu-ibu komplek rumah saya begitu ya. Begitu ada orang, begitu ada ini. Ngomongin orang tuh wah seneng banget. Lipstiknya beginilah, sepatunya begitulah, anaknya beginilah, suaminya nggak ada lah, ininya begitulah, bunganya beginilah, gerbangnya begini. Diomongin semua. Nah saya waktu membaca Ishak dan Ribka ngerti dong. Begitu keluar dari rumah ketemu Pak RT gitu. Mau kemana Pak Bu Ribka? Ke gereja. Oh iya gereja. Pak RT maaf mau izin rumah saya nanti malam ada doa malam. Oh doa malam. Itu semua kompleks tahu. Rumahnya Ishak sama Ribka itu cinta Tuhan. Tapi orang lain mikir katanya cinta Tuhan. Kok gak punya anak? Saya gak tahu berapa banyak dari kita pernah kedengar. Lu ngapain sih repot-repot pelayanan? Datang gereja, lu doa. Mana hasilnya? Mana hasilnya? Masih sakit kan? Saudara Anda harus jawab. Jawabnya adalah ketika saya percaya pada Tuhan, saya dimasukkan dalam ruang penantian. Karena penantian itu membuat saya kemudian sadar bahwa hidup bukan tentang saya, tentang Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan ini, berarti Tuhan punya maksud yang baik dong. Betul gak sih? Tapi kadang-kadang kan kita gelisah gitu loh. Kenapa? Kedengeran banyak orang. Bukan suara Tuhan kurang keras bro. Bukan. Dia ngomong sama kita. Tapi kita gak bisa dengar suara Tuhan karena terlalu bising sama apa kata orang terhadap kita. Sehingga kita sulit untuk menguji. Bagian apa yang sebenarnya harus jalani. Kenapa orang banyak ngomong. Banyak ngomong sudah. Tapi hari ini kalau Anda sedang menanti. Tetap berharap sudah. Tetap berdoa. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah salah walaupun hidupmu penuh dengan masalah. Tuhan gak pernah salah memilih Anda. Walaupun mungkin hidup kita hari lepas hari penuh dengan masalah. Tapi Tuhan tidak pernah salah di dalam hidupmu. Dan hari ini kita sedang menanti, gak apa-apa.
Ayo berjalan, berharap. Saya nggak tahu berapa banyak dari kita yang ada di sini atau yang nonton mungkin sedang berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Pada waktu menanti, pada bagian yang sama kita tetap belajar untuk menguji hati. Ini dia, penantian adalah ruang pengujian. Bukan hanya menguji iman kita untuk dapat terus berharap, ini ya. Menguji hati kita, iman kita untuk terus berharap. Tapi juga menguji apakah yang kita harapkan adalah seperti apa yang Tuhan inginkan. Dalam penantian kita diajak untuk introspeksi. Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya untuk menikah, saya tidak akan main-main dong dengan orang lain gitu loh. Ada orang tuh udah kebelat gitu loh, diomongin terus capek telinganya, kapan lu merit gitu loh. Terus akhirnya ya gitu. Ya. Kalau misalnya usianya masih muda kan ditanya siapa gua gitu. Ya, picky tau gak sih. Yang ini nggak mau, siapa gua gitu. Usianya di atas 30 mulai siapa dia. Yang mana aja deh gitu. Ya. Itu gak? Di atas 40 apa aja. siapa dia, apa aja jadinya gitu. Enggak gitu. Kalau Tuhan memanggil engkau untuk menikah, jaga hati, temukan panggilanmu apa. Pakai waktu-waktu sendiri ini untuk dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Dan saya yakin Tuhan itu tidak pernah salah, Dia akan memimpin engkau dengan pasangan yang terbaik kok. Tapi jangan hanya minta pasangan yang terbaik, jadilah pribadi yang terbaik, brother, di hadapan Tuhan. Maka dalam proses penantian uji hati. Tuhan, apakah aku sudah menjadi pribadi yang terbaik? Kadang kita nggak fair. Kita hanya minta kepada Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik. Pertanyaan Tuhan kepada kita hari ini, sudah jadi orang yang terbaik nggak? Sudah jadi pribadi yang terbaik nggak? Maka uji hati. Kadang-kadang dalam perjalanan, kita mungkin sedang menanti bisnis semakin lancar. Kok semuanya ditutup? Jangan hanya sekedar minta jalan keluar. Tanya Tuhan, apakah pekerjaan ini adalah bagian untuk menguji hati saya? Pemilik sama penilik cuma beda M sama N. Tapi artinya beda besar. Pemilik sama penilik, kita ini penilik bukan pemilik. Kalau Tuhan percayakan sebuah berkat, bisnis, kita harus pastikan ini bukan punya saya. Somehow Tuhan bisa apa? Tutup jalan sudah. Bisnis ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa, ke sini. Uji hati, jangan-jangan Tuhan sedang kasih pelajaran untuk apa? Kita semakin dekat dengan Tuhan, harusnya melalui pekerjaan. Tapi karena pekerjaan, kita malah justru semakin jauh dari Tuhan. So, kita harus berpikir ulang tentang apa yang kita sedang nantikan hari-hari ini. Next, ini dia. Kita baca sama-sama kalimatnya. 3, 2 ya. Jangan, belum ya. Oke, 1, 2 ya. Jangan berharap jalan keluar dari Tuhan. Kalau hidup kita masih keluar dari jalannya Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 3, 2 ya. Jangan berharap jalan keluar dari Tuhan. Kalau hidup kita masih keluar dari jalannya Tuhan. Soalnya saya nggak tahu apa yang Anda sedang nantikan hari ini. Bisnis makin lancar mungkin, coba uji hati. Anda punya pergumulan dengan sakit penyakit, yuk uji hati. Gini loh brother, saya bukan ngomong Tuhan itu nggak bisa menyembuhkan. Saya yakin mujizat itu pasti nyata. Masih terjadi hari-hari ini. Tapi maaf, orang yang sembuh dari penyakitnya, bisa sakit lagi nggak? Bisa. Bahkan orang yang mati dibangkitkan oleh Tuhan, mati lagi nggak? Mati. Ini bukan masalah apa yang kita bisa dapat. Masalahnya adalah apa tujuan hidup kita. Karena untuk apa kita mendapatkan apa yang kita harapkan kalau nggak tahu tujuannya mau kemana, ngapain. Buat apa kita selalu bergerak segala sesuatu, berusaha segala sesuatu, memperjuangkan kehidupan, tapi nggak ngerti arti hidup. Tapi orang yang sudah ngerti arti hidup, sadar Tuhan aku meminta ini kepadamu karena aku tahu tujuanku adalah demi kerajaan Allah dan kemuliaan Engkau. Masa saya yakin Tuhan pasti akan membuka jalan dan memberikan apa yang Engkau harapkan. Tapi kalau kita keluar dari jalannya Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa ngerti jalan apa yang kita hadapi. Hari-hari ini mungkin penantian kita di bisnis, di anak, di relasi dan sebagainya. Tapi mungkin hari ini kita juga berharap ada perubahan di dalam hidup kita. Mari kita lihat Ibrani 10:23, ini menarik ya. Saya waktu mempersiapkan ini, saya mengingat sebuah kalimat dari Ibrani 10:23. Kalimatnya demikian, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Saya sedikit kasih zoom out. Ibrani 10:23 itu bukan tiba-tiba muncul. Penulis kitab Ibrani muncul dari ayat 1. Ngomong tentang apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat yang kemudian mencoba untuk menjadi bayangan mengubah hidup manusia. Penulis kitab Ibrani ngomong enggak bisa. Kamu dalam proses pengudusan dengan usahamu, dengan tindakanmu, dengan persembahanmu, dengan ritualmu, enggak akan pernah mungkin bisa mengubahkan hati manusia. Kenapa? Karena problemnya bukan di perilaku, brother. Bukan di tingkah laku. Problemnya ada di dalam hati manusia. Maka hati manusia harus dibasuh oleh darah Yesus. Ini dia poinnya. Maka masuk Ibrani pasal 10:23.
Dia ngomong begini, adakah orang-orang tertentu yang hari ini sedang bergumul dengan perubahan hidup, perilaku, tapi gak bisa berubah. Udah diomongin jatuh lagi, kesalahan yang sama lagi. Ayat 23 memberikan sebuah janji. Apa itu? Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Seakan-akan penulis kitab Ibrani sedang mengatakan begini, kalau engkau melihat hidupmu gak pernah bisa berubah, berjanji, lihat Tuhan yang berjanji, dia setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan janjinya. Dalam proses pengudusan, apa yang tidak mungkin buat manusia menjadi mungkin buat Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang berjanji dan dia setia, saudara. Jadi Ibrani sedang mengatakan gini, kamu sedang bergumul dengan perilaku hidupmu yang jauh dari apa yang kau harapkan. Tetaplah bersandar pada Tuhan, tidak pernah berhenti berharap. Kenapa? Allah setia. Saudara, saya nggak tahu berapa banyak pasutri hari ini bergumul, kenapa? Tahu gini Pak, saya nggak nikah sama nih orang. Nggak nikah Pak. Nih laki ya, waduh lemot, GPRS. Ya. Jangan 4G, 5G, enggak GPRS, Edge. Signalnya satu. Tahu gak sih? Kerjanya pelan, begini susah, begitu susah. Wah istrinya, gesit, Saya lihat beberapa pasutri begini. Terus gimana lakukan? Ya sudah ngomong sama suami saya, begini. Tapi gak bisa berubah Pak. Dia lakukan hal yang sama terus menerus gak bisa berubah. Hari ini ada sebuah janji. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan berjanji dia setia. Maka kalau Tuhan yang setia, kita belajar untuk setia. Apa? Berdoa untuk suamimu, tidak berhenti berharap. Kenapa? Suatu hari kelak, suamimu yang kamu pikir tidak akan pernah bisa berubah, Tuhan akan ubahkan hatinya. Saya nggak tahu juga berapa banyak istri hari ini yang didoakan oleh suaminya. Ada pasutri datang sama saya, KDRT. Anda tahu KDRT? Anda berpikir suami sama istri kan, suaminya yang KDRT sama istrinya kan? Enggak sudah, istrinya KDRT sama suaminya. Suaminya ngasih lihat tangannya, nih biru-biru, nih. Lalu dia bilang saya mau divorce Pak, saya mau cerai. Saya nggak bisa hidup sama dia lagi Pak. Saya cuma hidup sekali, saya layak untuk dapat bahagia, gokil. Gokil. Saya cuma hidup sekali Pak, saya layak untuk hidup bahagia. Dan saya pikir perasaan atau ungkapan hatinya iya sih. Tapi kalau lihat Ibrani 10:23, Allah yang menjanjikannya setia. Kalau Allah yang setia selalu menerima kita yang selalu jatuh dalam dosa dan tidak pernah berhenti untuk menerima kita, bagaimana mungkin kita meminta orang lain harus sempurna supaya kita bisa mencintai dan menerima dia? Gimana mungkin? Kita aja yang terus-menerus jatuh dengan dosa yang sama, tapi Tuhan tidak pernah menutup tangannya, terus membuka tangannya untuk orang yang bertobat. Bagaimana mungkin kita nuntut orang lain harus sempurna supaya saya bisa mencintai dan menerima dia? No, sudah. Tidak, sudah. Dan hari ini saya terus akan menyampaikan kalimat yang sama. Kalau ada di antara kita hari ini atau menonton melalui YouTube yang sedang berpikir untuk divorce, bercerai dengan pasangan suami atau istri Anda, forget it, lupakan, berhenti, tetaplah berdoa, meminta. Kenapa? Karena Allah setia. Dia tidak pernah salah memimpin engkau dengan pasanganmu dalam sebuah pernikahan, dia tidak pernah salah. Hari ini coba kita pikirkan baik-baik, kenapa Tuhan tempatkan orang yang seperti ini. Karena Tuhan punya urusan buat kamu, brother. Karena Tuhan tempatkan dia untuk membentuk hidupmu. Jangan minta dia, Tuhan mengubah dia, jangan ubah hidupku Tuhan. Supaya apa? Mempunyai hati semakin luas untuk menerima orang yang gak bisa berubah. Sudah penantian ini kita perlu bertanya ulang, apa yang sebenarnya kita punya di dalam kehidupan ini? Ini dia, tak mungkin ada pengharapan tanpa penantian. Dan mereka yang berharap, kita baca ya, 1, 2 ya. Dan mereka yang berharap pada Tuhan tak akan pernah kecewa. Kenapa? Dia adalah Allah yang setia, brother. Kasih tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita, saudara. Dia Allah yang setia, saudara. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Ini menjadi pengharapan dan penghiburan sekaligus buat kita hari ini. Apapun perjalanan hidup Anda sedang menantikan segala sesuatu dalam hidup. Coba uji hati Tuhan, apakah aku sedang menantikan apa yang Engkau ingin untuk aku kerjakan. Uji hati. Kalau memang Tuhan minta saya harus berubah dan bertobat, let's do it. Berubah, saudara. Jangan paksa Tuhan terus, berubah, saudara. Tapi kalau Tuhan hari ini sedang punya urusan untuk membentuk hati kita, terus tetap belajar menanti. Jangan pernah berhenti berdoa, pakai dengkulmu setiap hari, brother. Berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Allah yang setia akan mendengar dan menjawab tepat pada waktunya.
Saudara, Anda menang melihat produk kasih setia Allah tuh. Ini produknya nih. 10 tahun, orang lain udah ngomong forget it, anakmu itu sudah mati. Koko saya, adik saya sudah ngomong, papa mama ini punya anak 3. Masih ada yang 2. Anggap aja si Joy itu udah mati, kelar selesai ceritanya. Orang lain udah ngomong, udah nyinyir. Ini si Joy cuma 2 kisah, kalau nggak mati, ya masuk penjara seumur hidup, udah selesai begitu ceritanya. Itu bertahun-tahun sudah. Ini bukan urusan bulanan, enggak. Tahunan saudara. 5 kali masuk panti rehabilitasi, orang pada ngomong, kayaknya nggak bisa berubah deh. Ngomong kosong lah bisa berubah, nggak mungkin ya orang bisa berubah. Tapi hari ini produk kasih setia Tuhan hari ini hadir di depan Anda. Saudara, kalau Anda bergumul dengan anak Anda hari ini, dia sedang menyimpang dengan perjalanan yang jauh. Tidak seperti yang Anda harapkan. Tetap berdoa, selama ada Yesus dalam hatinya, suatu hari kelak dia akan kembali pada pelukan Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap, saudara. Penantian dan pengharapan menjadi bagian yang tak pernah bisa dilepaskan. Dan kita sebagai orang Kristen percaya Yesus sudah mati menebus dosaku. Dia bangkit, dia naik ke surga. Kepastian bahwa aku tidak akan ditinggalkan menunjukkan kesetiaan Allah buat saya. Maka Paulus mengatakan kalau dia tidak menyayangkan anak yang tunggal. Masakan mungkin sih dia menahan semua berkat-berkat sorgawi untuk kita saudara sekalian. Tapi pertama kita harus coba pikirkan apakah hidupku sudah ada di dalam jalannya Tuhan. Kalau enggak, let's go, kita bertobat saudara. Bagian yang kedua dari bagian firman Tuhan ayat 23. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan berpencar. Mintanya 1 dikasih 2 bonus. Buy one get one ini. Yakub dan Esau. Bertambah dewasalah keduanya. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Yakub seorang yang tenang. Saudara, ini menarik, kenapa yang dipilih bukanlah Esau tapi Yakub. Pelajaran yang kedua adalah mendekat pada Tuhan berarti belajar untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Kenapa yang terbaik dari Tuhan? Karena walaupun kemudian Ribka berdoa, Tuhan, kenapa anak-anakku bertolak-tolak ke dalam rahimku? Dia datang kepada Tuhan, lebih baik aku mati. Dia doa minta sama Tuhan, anak 1. Dikasih Tuhan 2. Begitu mengandung, anaknya di dalam kandungannya bertolak-tolakan. Sehingga dia mengatakan, aku lebih baik mati Tuhan. Ini menderita. Tapi yang menariknya adalah Tuhan tetap kasih 2 anak. Dan yang menarik, yang dipilih adalah anak yang kedua, bukan yang pertama. Tapi waktu bertambah dewasa, orang yang lebih cocok jadi pemimpin, anak yang pertama Esau, bukan yang kedua. Tapi seakan-akan Tuhan sedang bicara begini, kamu sedang mikir apa sih? Gini loh Tuhan, kalau saya jadi Tuhan ya, kalau memang Tuhan mau pilih Yakub jadikan anak nomor 1, selesai. Gak akan ada konspirasi. Ya, nggak ada cerita, ya kemudian mamanya jalan-jalan ke Zara, lalu ada diskon, lalu dia beli baju kulit yang ada bulu-bulunya, lalu dia mikir, wah ini ada sesuatu yang bagus nih. Nanti pulang ke rumah saya suruh anak saya pakai baju itu, lalu ngomong sama papanya, kamu siapa? Aku Esau, berkatilah aku dengan hak kesulunganku. Nggak akan ada konspirasi itu. Kalau memang Yakub jadi anak yang pertama. Tapi ceritanya nggak gitu, brother. Kita mikirnya gampang, kalau memang yang dipilih Yakub jadi anak pertama, selesai perkara, selesai, semua lancar jalan tol. Tapi Tuhan bilang enggak, Yakub tetap anak kedua. Dan Tuhan mengizinkan banyak hal perjalanan tidak menyenangkan. Tapi dalam bagian ini, justru saya belajar satu hal, apa itu? Pada waktu Tuhan sudah menentukan sesuatu, kita belajar untuk menerima. Ada banyak hal dalam hidup kita gak bisa ubah, betul? Kita gak bisa pilih. Siapa yang bisa pilih lahir di keluarga mana? Gak bisa. Ada anak muda datang kepada saya, Pak Joy tolong kasih saya saran. Saya gak pernah minta dilahirkan, kenapa saya lahir dalam dunia ini. Anaknya usia 30 tahun, business woman. Tapi dia merasa terluka oleh papa dan mamanya. Orang berada, punya uang, punya bisnis, semuanya bagus, semuanya fine. Tapi dia hari ini terus harus minum obat setiap harinya. Karena dia depresi, stres. Karena perlakuan papa dan mamanya. Waktu saya ketemu dengan dia mengatakan kalimat yang sama. Dia mengatakan, saya gak pernah minta dilahirkan dalam keluarga ini. Saya tidak pernah minta dilahirkan dalam dunia ini. Kenapa saya harus lahir dalam dunia ini? Sudah ada banyak pertanyaan kita gak bisa terima, betul gak? Gak bisa jawab. Tapi sama hari ini seakan-akan Tuhan begini. Ada bagian yang memang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita belajar untuk menerima. Kita gak bisa merubah warna kulit, yes. Kita gak bisa mengembalikan lagi waktu ke belakang, yes.
Tapi hari ini, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang buruk dalam masa lalumu, kita harus belajar terima. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam masa lalu kita untuk membentuk pribadi kita menjadi lebih baik ke depan. Melalui apa? Melalui apa yang terjadi masa lalu. Tim Keller dalam sebuah bukunya mengatakan dosa bukan hanya sekedar melakukan suatu hal yang jahat. Tapi melakukan hal yang baik di atas segala sesuatu, termasuk Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa kita harusnya belajar untuk mengubah orientasi dan pusat kehidupan. Berubah. Dosa itu bukan cuma sekedar mengubah perilaku, bukan. Tapi mengubah sikap hati dan orientasi hidup. Somehow kita gak bisa terima apa yang terjadi dalam diri kita, kenapa? Karena spotlight kehidupannya ke saya. Saya kecewa, harusnya begini Tuhan, harusnya begitu Tuhan. Siapa kita sudah? Siapa kita yang mau ngomong sama Sang Pencipta? Mau ngatur Sang Pencipta? Mau ngatur semua agendanya, harusnya begini, harusnya begitu Tuhan. Dan banyak orang hari ini hidup dalam pengandaian. Seandainya begini, seandainya begitu, seandainya saya tidak pindah kota, seandainya saya tidak ambil bisnis ini, seandainya saya tidak menikah dengan ini. Gak bisa saudara, dalam satu bagian kita harus belajar kedaulatan Tuhan dan menerima bahwa apa yang Tuhan beri walaupun tak sempurna seperti yang kita harapkan. Tapi yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang terbaik yang Tuhan berikan. Saudara, istri dan suamimu bukan yang sempurna. Of course lah. Kenapa? Saya pun gak sempurna. Tapi pernahkah Anda berpikir kalau Anda sudah menikah dan diberkati, kita harus belajar menerima orang lain. Menerima diri saya. Walaupun tak sempurna seperti yang kuharapkan, tapi yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan hari ini belajar untuk mengubah orientasi hidup. Ini dia, mendekat pada Tuhan. Diawali dengan menerima diri sebagaimana Kristus menerima kita. Tanpa kesadaran ini kita akan terus mencari penerimaan dunia dan justru semakin menjauh dari Tuhan. Is that right? Betul gak sih? Ya. Kadang kita harus belajar menerima. Seperti Tuhan sudah menentukan Yakub dan Esau yang dipilih Yakub. Kita bisa berpikir dengan 1000 macam agenda. Tapi Tuhan bilang enggak, caraku bukan caramu, rancanganku bukan rancanganmu. Tapi rancanganku damai sejahtera, enggak akan mungkin kecelakaan. Tapi kadang-kadang jalan itu berputar-putar sudah. Dan kita bingung. Tapi hari ini Tuhan mengatakan belajar menerima. Menerima saudara. Saudara, pertanyaan saya hari ini kepada kita, apakah Anda sudah belajar menerima situasi dan kondisimu hari ini? Apakah kita masih terus berontak dan mengatakan enggak Tuhan harusnya enggak gini. Dan kau terus memaksakan segala sesuatu yang harusnya tidak harus kita paksakan. Kita wasting money, kita wasting time, kita wasting mind. Semua hal kita kerjakan. Padahal Tuhan sedang mengatakan enggak. Bukan itu maksudku anakku, bukan itu. Dan kita belajar harus menerima. Dan menerima. Saudara, pada waktu saya bertobat, saya sulit sekali untuk menerima diri saya. Sulit sekali. Pertanyaan yang sama yang anak muda hari ini tanyakan, saya pernah tanyakan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Saya ingin mengakhiri hidup saya berkali-kali, tapi Tuhan berkehendak yang lain. Saya terus kabur dari rumah, tapi Tuhan punya kehendak yang lain. Saya terus menolak diri saya, tapi Tuhan punya kehendak yang lain. Sampai hari ini saya belajar untuk apa? Menerima. Menerima yang terbaik dari Tuhan dinyatakan. Supaya apa? Kerajaan Allah dinyatakan melalui hidup saya. Saudara, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kenapa? Karena kadang Tuhan tak memberi yang sempurna seperti yang kita harapkan. Namun tetap yang terbaik yang Tuhan berikan. Di next slide kita baca sama-sama, ini slide yang terakhir buat kita renungkan. 3, 2 ya. Kadang Tuhan tak memberi yang sempurna seperti yang kita harapkan. Namun tetap yang terbaik yang Tuhan berikan. Woodrow Kroll, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, mengatakan kalimat bagus. The God who knows you best, knows the best for you. Sama kita gak bisa mengerti diri kita sendiri lebih daripada Tuhan, tau gak? Enggak. Anda berpikir orang tua Anda bisa ngerti Anda? Enggak. Pasangan kita bisa ngerti Anda? Enggak. Enggak. Yang bisa memahami kita, lebih daripada kita bisa mengerti diri kita sendiri hanyalah Tuhan. Dan hari ini dia sedang menilik hati kita yang paling dalam dan bertanya, apakah engkau sedang gumulkan hari-hari ini anakku? Adakah hari ini Anda sedang dalam ruang penantian? Yuk terus berharap menanti. Tapi kalau Tuhan sedang berbicara, Tuhan sudah menentukan yang terbaik dan kita harus belajar menerima. Kita belajar menerima. Saudara, memang ini sulit, saudara. Saya tahu, kita gak gampang untuk menerima apa yang sudah Tuhan tentukan. Tapi pada waktu kita belajar mengatakan, Tuhan, walaupun kuasamu tidak melayani nafsuku, harapanku, keinginanku, tapi aku tahu kasihmu tak pernah gagal dinyatakan dalam hidupku hari ini. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, yes. Tapi kemahakuasaan selalu berjalan dengan kasihnya. Kadang-kadang Tuhan menahan kemahakuasaannya.
supaya kita bisa mengerti dan mengenal kasih-Nya lebih besar di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak dan berdoa kepada Tuhan hari ini. Di tempat ini ataupun mereka yang sedang nonton di online streaming. Seperti Pastor Iwan tadi di awal berdoa buat orang yang sedang cuci darah. Brotherku, aku bukan orang yang pernah cuci darah, aku tidak mau terlalu banyak bicara. Tapi seperti Pastor Iwan katakan tadi, jangan pernah berhenti berharap. Tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Pada saat yang sama percaya bahwa apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidupmu tidak pernah salah. Walaupun mungkin hari-hari ini engkau tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dinyatakan. Tapi percayalah Tuhan tetap baik di dalam hidupmu hari-hari ini. Buat kita hari ini yang sedang menanti seorang anak dalam keluarga. Atau mungkin mereka yang sedang berharap anak-anak mereka bertumbuh dewasa dengan baik. Saya tahu. Mungkin ada beberapa orang hari ini juga punya anak yang maaf. Begitu dia lahir autis. Disabilitas dan lain sebagainya. Saudaraku yang aku kasihi. Aku berikan kepada engkau kepastian. Bahwa anak yang Tuhan berikan. Walaupun tidak seperti yang kau harapkan, dia anak yang terbaik yang Tuhan berikan kepadamu hari ini. Berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan. Ada bagian yang memang kita tidak bisa ubah. Kita belajar untuk menerima. Tapi kalau hari ini engkau sedang bergumul dengan bisnismu, sedang menantikan proyek di depan, atau mungkin sedang ditutup jalan sana sini. Hari ini sebelum engkau mengambil keputusan dalam bisnismu, coba uji hati, tanya, Tuhan sebenarnya ngapain sih saya bisnis ini? Buat apa sih? Apakah hanya sekedar mencari cuan, keuntungan untuk diri sendiri? Atau saya sedang memikirkan kerajaan Allah? Kalau Tuhan memberikan jalan buat bisnis ini, aku yakin melalui bisnis ini, apa yang engkau berkati, bisa memberkati banyak orang melalui gereja ini. Kerajaan Allah boleh disebarluaskan melalui apa yang kau percayakan. Coba berdoa kepada Tuhan. Kita ini bukan pemilik, kita ini penilik. Kalau Tuhan mempercayakan bisnis dan kau sedang menantikan sesuatu, berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan hikmat-Mu atasku. Supaya aku ngerti bagaimana aku memutuskan yang terbaik. Hari ini jika engkau sedang berdoa dan menantikan sakit penyakitmu disembuhkan. Berdoa berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap. Karena Tuhan yang setia. Dia terus ada di sana. Memegang tanganmu berjalan dari satu hari, minggu, bulan hingga tahun. Anda akan melihat apa yang engkau sudah kerjakan dan lakukan. Akan memberkati banyak orang, menginspirasi banyak orang lain. Sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan, disebarluaskan. Bukan dengan sekedar kata-kata, tapi melalui perilaku hidupmu. Ketika Tuhan menjawab no terhadap apa yang engkau minta. Tapi engkau tetap percaya Tuhan baik. Itu kesaksian yang sangat luar biasa, saudara. Jika engkau hari ini sedang bergumul dengan relasi rumah tangga. Ayo dong, ayo. Jangan hanya datang ke psikiater, psikolog. Semuanya bagus. Tapi pertanyaan yang utama adalah apakah engkau semakin dekat dengan Tuhan? Apakah engkau memakai lututmu berdoa kepada Tuhan untuk pasanganmu hari ini? Apakah engkau sebagai suami istri berdoa buat anak-anakmu hari ini? Bagaimana dengan mesbah keluargamu hari-hari ini, brother? Bagaimana engkau memikirkan kehadiran Tuhan di tengah keluarga? Pastikan satu hal, ketika engkau menikah engkau diberkati. Tuhan yang memanggil engkau menikah dengan Dia. Tuhan akan melengkapi engkau, Tuhan akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Percaya, pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Ini doa hamba-Mu Tuhan hari ini. Dan izinkan di tempat ini, kesempatan ini hamba juga berdoa buat Pastor Irwan dan istri dan keluarga. Pastor Karsten. Dan semua orang yang terlibat di dalam gereja ini. Melalui gereja ini ada banyak orang yang bertobat yang Tuhan pakai. Melalui gereja ini ada banyak orang yang hari ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau sudah memanggil dan membentuk gereja ini. Kami yakin Tuhan, Engkau punya rencana yang besar melalui gereja ini. Tuhan nyatakanlah, ini bukan berapa banyak orang yang datang dalam sebuah gereja. Tapi berapa banyak dampak yang sudah dilakukan oleh setiap orang yang pernah menginjakan kakinya di gereja ini Tuhan. Dan hamba berdoa kiranya rahmat dan kasih-Mu selalu menaungi gereja ini. Berjalan dari setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nama Yesus dan Injilnya disebarluaskan. Sehingga ada banyak orang dengan lutut bertelut. Lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini doa kami Tuhan. Kiranya gereja ini boleh menjadi berkat buat banyak orang. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.